keluarga normal, maksudnya bukan muda, bukan lansia, bukan disabel, itu penerimanya besar sekali. Dikabarkan yang memiliki usia lanjut akan dikeluarkan dari PKH. Bagaimana realisasi PKH ke depan dan bagaimana nasib komponen lanjut usia nantinya? Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua atau aging population sejalan dengan jumlah lanjut usia atau lansia yang hampir mencapai 10%. Di lain pihak, populasi lansia dalam kategori tidak mampu juga cukup besar. Secara natural, lansia merupakan tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan keseimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologisnya. Lansia juga berkaitan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup dan kepekaan secara individual. Rencana Kementerian Sosial menata kembali sistem bantuan sosial PKH bagi penerimanya nampaknya hal serius. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa peserta PKH yang muda-muda atau yang berumur 30 tahun akan dicoret dari PKH, dan kabar terkini kategori lansia pun akan mengalami nasib yang sama. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi yang baru berkunjung dan belum subscribe, langsung diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu dengan berita terupdate, aktual, dan mendidik dari channel kesayangan kita. Kementerian Sosial tengah serius menangani nasib lansia yang saat ini menjadi perhatian pemerintah untuk ditangani karena menjadi persoalan tersendiri dengan banyaknya jumlah lansia miskin di Indonesia. Adapun program perlindungan sosial yang saat ini tengah digencarkan untuk membantu lansia miskin adalah program Keluarga Harapan, di mana program Keluarga Harapan menyasar pada keluarga miskin yang salah satunya memiliki tanggungan atau beban tambahan berupa lanjut usia. Lansia pada keluarga miskin ini dianggap pemerintah menambah beban keluarga miskin sehingga pengeluaran keluarga miskin tersebut semakin bertambah karena lansia yang terhitung tidak produktif. Adapun syarat mendapatkan bantuan PKH lanjut usia tersebut bahwa salah satunya adalah lansia tinggal bersama keluarga miskin dibuktikan dengan administrasi tercantum dalam satu kartu keluarga yang sama. Manfaat bantuan PKH masih merujuk situs PKH Kementerian Sosial. Bantuan sosial berbasis program Keluarga Harapan berbeda dengan program sembako BPNT dan bansos tunai BST. Adapun manfaat bantuan PKH ini diharapkan bisa mengurangi beban tanggungan hidup sehingga harus dikelola dengan bijak dan tepat. 1. Meningkatkan kesehatan lansia, transportasi ke layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan makanan bergizi serta kebutuhan perlengkapan kesehatan. Yang kedua, mengurangi beban keluarga dan meningkatkan pendapatan, yakni kebutuhan sehari-hari lansia untuk ditabung modal usaha. Kendala bansos PKH untuk lansia. Pemberian bantuan sosial PKH kepada lansia selama ini ternyata menuai beberapa permasalahan. Permasalahan di lapangan timbul karena berbagai macam kondisi lansia serta tingkat kesulitan untuk akses lansia di daerah. Berikut beberapa kendala pemberian bantuan sosial PKH kepada lansia dirangkum dari berbagai sumber. 1. Pemberian bansos kepada lansia. Pemerintah mewacanakan agar pemberian bansos kepada lansia diterimakan langsung kepada lansia oleh lembaga penyalur. Namun, temuan di daerah mendapati bahwa lansia harus mengambil sendiri bantuan sosial yang diberikan melalui penyalur yang disediakan lembaga penyalur. Banyak lansia yang sudah tua renta, bahkan temuan oleh pemerintah melalui laporan masyarakat didapati masih banyak lansia yang menitipkan pengambilan bantuan sosial kepada orang lain, baik itu kerabat maupun saudara terdekat, yang pada akhirnya bantuan tidak tersampaikan atau tidak diterimakan penuh oleh lansia. Ini menjadi sorotan ketika kunjungan rombongan Kementerian Sosial melakukan sidak di beberapa wilayah dan menemukan bahwa masih ada lansia
yang meminta untuk diberi bantuan sosial. Namun, setelah dilakukan cek, data bantuan tersebut digunakan oleh pihak lain. 2. Penyalahgunaan bantuan lansia. Beberapa laporan lain terkait bantuan lansia yang ditemukan adalah penggunaan bansos PKH untuk lansia tidak dipergunakan sesuai untuk peruntukannya, di mana seharusnya bantuan lansia tersebut dipakai untuk meningkatkan kualitas kesehatan lansia. Adapun bentuk penyalahgunaan tersebut berupa penggunaan dana bantuan sosial dipakai kepada selain penggunaan yang seharusnya, seperti membeli rokok, membayar utang anak atau saudara, dipinjamkan kepada pihak lain, bahkan dibagi-bagikan kepada pihak lain. Yang ketiga, bansos lansia salah sasaran. Seperti diketahui bahwa tujuan PKH diprioritaskan kepada keluarga kurang mampu, sehingga menjadi keharusan antar pengurus dan komponen lansia tersebut. Kedua-duanya merupakan keluarga yang benar-benar miskin. Namun, ketika terjadi kendala dalam penentuan pengurus KPM atau pengurus pengganti, didapati anak atau saudara lansia tersebut merupakan keluarga mampu, bahkan tergolong keluarga sangat sejahtera, sehingga data penerima bansos lansia tersebut masuk dalam data anomali atau inclusion error. Berdasarkan banyaknya kendala dalam pemberian bantuan sosial PKH kepada lansia, dalam rapat koordinasi Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI yang membahas terkait perubahan SOTK dalam Kementerian Sosial, Menteri Sosial mewacanakan untuk melakukan perubahan. Adapun perubahan terkait bantuan sosial kepada lansia nantinya tidak lagi melalui PKH. Hal ini akan berdampak pada perubahan posisi bansos lansia dalam struktur atau lembaga di Kementerian Sosial. Menteri Sosial Risma menjelaskan secara singkat bahwa nantinya akan ada dirjen tersendiri yang akan menangani permasalahan lansia sehingga tidak lagi melalui PKH, Program Keluarga Harapan. Menteri Sosial sendiri memiliki gambaran lain untuk lansia. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan secara umum lansia mengalami disfungsi sosial, diantaranya berhadapan dengan masalah kesehatan serta rentan dari perilaku atau tindak kekerasan di masyarakat. Saat ini cukup banyak lansia yang sukses, sehat, dan menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Namun tidak sedikit yang mengalami kehidupan yang berat dan sulit di masa tuanya karena hidup miskin, ditelantarkan, dan hidup sendiri. Untuk itulah Kementerian Sosial hadir memberi dukungan, layanan, dan program untuk mewujudkan lansia yang bahagia di hari tua, kata Menteri Sosial terkait dengan peringatan Hari Lanjut Usia HLUN 2021 lalu di Jakarta. Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga saja berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan pada kolom komentar. Sebarkan beritanya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan channel yang selalu menyajikan informasi bantuan sosial terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.